legasi apa yang pernah diberikan Megawati terhadap Indonesia. Tapi itulah kelas yang memang kita baca sekarang ini. Jadi yang seperti ini, jadi kayak lambe turah semua kan gitu. Beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Sekalianlah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya rakyat itu percaya kalau beliau itu memang punya ijazah asli kan. Memang secara politik ada dendam masa lalu, kemudian ada dendam nama besar juga. Tidak menuduh palsu, Anda yang harus buktikan ijazahnya itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Ketua Umum Gerakan Berani Nusantara Yas Subiakto memberikan kritik keras ke Guntur Romli dan elit PDI Perjuangan yang lain. Ini terkait serangan elit PDI Perjuangan kepada Prabowo termasuk Jokowi. Menurut Pak Yas, PDI Perjuangan ini seperti lupa diri dan tidak berkaca, karena Megawati sendiri tidak ada prestasi yang layak dibanggakan. Bahkan Pak Yas menyinggung sejumlah dosa Megawati seperti menjual Indosat dan kasus BLBI. Pak Yas juga mempertanyakan apa yang sudah dibuat PDI Perjuangan untuk bangsa ini dan mempertanyakan legasi Megawati. Karena memang sepertinya tidak ada legasi yang dibuat Megawati untuk negara ini. Tapi anehnya selalu sok paling berjasa dan paling penting. Dengan sekarang kan Pak Prabowo lagi seru diserang oleh PDIP nih. Guntur Romli kan nyerang terus ini. Masalah ke Paris dan sebagainya. Ya, dia lupa ya Megawati juga dulu kan ya jeblok juga gitu. Jual Indosat, jual blok tangguh, jual tanker, ngasih surat lunas BLBI. Jadi nggak usah saling menghujat. Wong punya latar belakang sendiri-sendiri gitu kan. Kalau mau ngomong itu ya ngaca dulu gitu. Buat apa sekarang ngeriwui pemerintahan yang ada? Emang Anda bisa apa gitu? Memang PDI sudah buat apa dengan negara ini? Gitu. Apa yang dibuat, kemakmuran apa yang buat pernah diberikan, legasi apa yang pernah diberikan Megawati terhadap Indonesia. Tapi itulah kelas yang memang kita baca sekarang ini. Jadi yang seperti ini, jadi kayak lambe turah semua kan gitu. Elit Banteng memang akhir-akhir ini seperti sedang cari perhatian dan gerasa-gerusu. Mereka sok menyerang kebijakan dan tindak tanduk Prabowo termasuk Jokowi. Yang lucu, bahkan rencana Jokowi akan kembali melakukan belusukan pun dinyinyiri. Seperti Jarod Saiful Hidayat yang meminta saat Jokowi belusukan sekaligus tunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Ini tentunya konyol karena keluar dari mulut elit PDI Perjuangan yang pernah jadi gubernur dan gubernur beberapa bulan menggantikan Ahok. Karena sebagai seorang mantan yang pernah bertarung di kontestasi pilkada, pasti tahu persis bahwa ijazah salah satu syarat KPU. Silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu justru partai kita semakin solid ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya.
Apalagi yang mengusung Jokowi sejak dari Solo hingga presiden 2 kali adalah PDI Perjuangan. Tapi narasi dari elit PDI Perjuangan sekelas Jarot mendukung narasi Roy Suryo yang juga meminta ijazah Jokowi ditunjukkan. Padahal pertama tidak ada kewajiban bahwa Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke publik. Kedua, Jokowi sudah pernah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Dan ketiga, Jokowi hanya ingin menunjukkan semua ijazahnya ketika di pengadilan terkait kasusnya. Keempat, penyidik sebenarnya sudah pernah menunjukkan ijazah Jokowi ke Roy Suryo, CS. Bahkan pengacara Egy Sujana juga pernah langsung meraba ijazah tersebut. Tapi buktinya tidak juga selesai. Lalu kenapa Jokowi seolah-olah diwajibkan PDI Perjuangan untuk selalu membawa ijazahnya dan ditunjukkan ke publik setiap bertemu? Inilah letak kesesatan berpikir Jarot dan elit PDI yang lain. Dan apa yang diinginkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan sudah tepat. Karena untuk menghindari hal seperti ini ketika dia harus bertemu masyarakat, dia diminta untuk selalu membawa ijazahnya untuk ditunjukkan. Bayangkan, akhirnya semua orang harus selalu membawa ijazahnya karena takut jangan-jangan ada yang bertanya di tengah jalan. Jangan-jangan nanti saat ditilang polisi pun kita juga harus menunjukkan ijazah asli. Sekali lagi, Joko Widodo, ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak membuat gaduh. Politisi PDI Perjuangan yang lain yaitu Ferdinand Hutahian juga sama. Narasinya mendesak agar Jokowi membawa ijazahnya saat belusukan ke rakyat. Bung Ferdinand, gimana? Apakah Anda ada masukan untuk Pak Jokowi dalam safarinya kali ini? Ya, kalau kita sih masukannya sebetulnya yang pertama, ya mumpung ini Pak Jokowi lagi mau safari, kan nggak akan ada yang bisa menghambat beliau. Kita sih berharap bahwa momen safari politik yang akan dilakukan ini juga sekalian lah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya rakyat itu percaya kalau beliau itu memang punya ijazah asli. Kan itu akan lebih baik. Yang kedua, saran kita sebetulnya ke Pak Jokowi itu ya diajari juga lah relawan-relawannya, para pendukungnya untuk tidak muter-muter kayak dia. Langsung to the point aja, straight to the point gitu loh. Kalau ini adalah memang kepentingan politik 2029, nggak usah dibungkus dengan dicintai rakyat, ini rakyat segala macam. Nanti kalau kita bicara rakyat yang mana lagi kan pusing. Jadi ya terutama itu saja sih. Yang terakhir ya cuman mau berpesan ya berpolitik jangan culas, jangan licik, itu aja. Tapi Anda meyakini ini memang ada kepentingan politik di baliknya? 100% ini kepentingan politik. Kalau Jokowi bilang bukan kepentingan politik dan relawannya bukan kepentingan politik, saya berani menuduh mereka munafik dalam hal ini. Kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya, ayo bersuara karena ini sesuai ya. Apa statement Mas Jarot, apa statement Pak Hugo Pareira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya, bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Ibu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Tapi pernyataan Deolipa Yumara ini logis dan layak disimak bahwa ada unsur dendam politik dan ada kekuatan di balik layar yang mendukung Roy Suryo. Karena mereka punya kepentingan politik yang sama-sama membenci dan ingin menjatuhkan Jokowi. Masih diributin ya karena tendensius tadi, political tendensius ya. Memang secara politik ada dendam masa lalu, kemudian ada dendam nama besar juga. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya ada kekuatan-kekuatan yang kemudian membackingi si orang-orang yang kemudian meributkan ijazah Jokowi ya. Tapi mereka nggak akan pernah kelihatan, tapi ada gitu. Tapi abang percaya itu ada campur tangan itu? Ada dong, karena ini kan sifatnya kan kepentingan politik. Ini nama kalau terlalu besar atau terlalu berpengaruh ini berbahaya bagi lawan politik kan. Jadi lawan politik selalu akan membuat bagaimana nama tergerus. Iya. Gitu. Tapi Pak Jokowi kan udah gak berkuasa, Bang. Ya kan ada PSI. Kata Fahri Hamzah, PSI itu partai kecil. Ya kalau namanya besar kan bisa membawa pengaruh besar juga ke partainya. Jadi begini, semuanya itu kan simbiosis mutualisme.
Yang menarik juga pernyataan dari pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Isyah Mahendra. Dan inilah yang benar bahwa yang menuduh ijazah Jokowi palsu, itu yang harus membuktikan, bukan Jokowi. Tidak menuduh palsu, Anda yang harus buktikan ijazah itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Mereka yang harus membuktikan. Silakan mereka buktikan. Ya. Mereka hadirkan satu saksi, satu ahli. Dan kita dengarkan apakah saksi dan ahli ini bisa Frit Alorboy juga geram dan ikut mensekakmat Jarot. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya. Tunjukin aja ijazahnya. Itulah pendapat Jarot, kader PDIP. Tidak merasa ketakutan karena Pak Joko Widodo akan belusukan datangi masyarakatnya yang ada di daerah. Merahnya ketakutan. Takut kader-kader merah ini lari ke putih, ke PSI, sehingga merah ketakutan. Sehingga si Pak Jarot ini mengatakan bahwa nanti pun Pak Jokowi ke sana, merah tetap solid dan semakin kuat, bang, katanya. Semakin kuat, serius, benar. Bukannya kader PDIP banyak juga yang masuk PSI? Bukankah ketika Pak Joko Widodo siap untuk memperjuangkan PSI, bekerja untuk PSI, banyak juga orang-orang PDIP yang masuk PSI? Bagaimana itu, Pak? Apakah PDIP ini makin kuat? Terkait dengan tunjuk ijazah, Pak, Bapak kemarin sudah menikmati hasil daripada itu kan, ketika Pak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden 2 periode, Bapak ikut menikmati kan? Sudah menikmati, lupa, kacang lupa kulit, ya. Terkait tunjukin ijazah, emangnya itu hak Anda? Pak Jokowi mau tunjukin atau tidak kan tidak peduli, masyarakat tidak tanya ijazah. Masyarakat itu senang kalau Pak Jokowi itu datang melihat kembali. Mereka datang tuh, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, salaman, foto, minta tanda tangan. Bukan seperti ketum Anda, orang tidak lihat. Datang di daerah juga orang tidak foto, orang udah bosan. Palingan yang foto juga pasti kader-kader merah, dari lain tidak ada. Ini membanding dengan Pak Jokowi kah? Pak Jokowi itu orang hebat. Sampai detik ini, dari seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, masyarakat hanya mencintai yang namanya Pak Joko Widodo. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, masyarakat berbondong-bondong hanya datang di rumah Pak Jokowi, hanya ingin foto saja. Bagaimana dengan Ibu Megawati? Adakah orang datang? Berapa banyak yang datang? Jadi Pak Joko Widodo tidak perlu tunjukin ijazah ke Anda, ya. Tidak penting, Anda tidak penting. Anda tidak penting dan tidak bagian dari keluarga Pak Jokowi. Untuk apa Pak Jokowi mau tunjukin ke Anda? Mending Anda fokus aja kepada merah, barisan kader-kadermu yang sudah keluar dan masuk ke PSI itu. Jangan-jangan entar lagi banyak sekali yang masuk PSI, atau Anda juga ingin masuk PSI. Salam hangat, Frit Alorboy. Akun TikTok Taufik Rofi juga ikut menyorot Jarot. Pernyataan Jarod Saiful Hidayat yang menyinggung isu ijazah saat menghadapi rencana Jokowi melakukan roadshow ke berbagai daerah kembali muncul pertanyaan di tengah publik. Jarod mengatakan, silahkan saja Jokowi berkeliling ke daerah-daerah asalkan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ijazahnya memang asli. Namun apa yang menjadi pertanyaan, sampai kapan sih isu ijazah asli atau palsu Jokowi ini akan terus diangkat ke ruang publik? Sebab hari ini mayoritas masyarakat juga tidak lagi menjadikan isu tersebut sebagai perdebatan utama. Bagi banyak orang, Jokowi terlepas dari segala kekurangan dan kritik yang ada, tetaplah Presiden Republik Indonesia yang memimpin yang menahkodai bangsa ini selama 2 periode. Publik menilai banyak
rekam jejak Jokowi, hasil kerja yang bisa dirasakan langsung, mulai dari pembangunan infrastruktur yang masif, konektivitas antar wilayah, hingga berbagai program sosial menjadi bagian dari warisan kebijakan yang masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu saya memandang sampai Fir'aun pun mati memakai kolor, isu ijazah Jokowi ini gak akan pernah ditunjukkan ke publik. Ngapain juga buang-buang energi. Dan kemudian apa sih kepentingan PDI sehingga harus mengangkat isu ijazah Jokowi asli atau palsu ini? Apakah memang PDI masih merasa sakit hati dengan sikap Pak Jokowi ataukah seperti apa? Karena mau tidak mau Mas Jarod Saiful Hidayat ini merupakan ketua DPP dari Partai PDI Perjuangan. So menurut kalian gimana? Harus sekonyol dan semenjijikan inikah seorang politikus? Dulu saya pernah mengagumi Anda. Kawan, isu ini kan sudah sangat lama. Ketika Pak Jokowi bersama Anda juga di PDIP, isu ini sudah berhembus sangat kencang. Pertanyaan saya, kemana Anda saat itu? Maksud saya begini kawan. Berbeda itu hal yang sangat biasa saja, hal yang sangat wajar, apalagi dalam politik. Apalagi kan Anda sudah syarat dengan pengalaman, sudah pernah menjadi wagub, bahkan sudah pernah menjadi gubernur, walaupun cuma 4 bulan. Harusnya pengalaman itu cukup membuat Anda lebih bijak dan elegan sedikit saja. Masa iya sih Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah untuk bepergian kemana-mana? Anda tahu kan? Hampir setiap hari rumah Pak Jokowi dikunjungi masyarakat. Mungkin sudah ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat yang sudah berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan tidak satu orang pun di antara mereka yang pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi. Kalau yang ngomong ini Pak Roy dan Bu Tifa CS, oke lah. Itu kan memang job desk mereka. Lucu dan konyolnya lagi, kunjungan Pak Jokowi Anda sebut semakin membuat PDIP solid di bawah. Kok seperti kedengaran ada panik gitu ya? Kawan, santai saja. Nggak ada hubungannya dengan itu. Pak Jokowi hanya berkunjung ke masyarakat ya sebagai kunjungan balasan. Karena banyak masyarakat yang sudah berkunjung ke rumah beliau. Masa beliau nggak boleh sih mengunjungi masyarakat? Bukankah selama ini kalian tidak menganggap Pak Jokowi? Ya sudah, menurut saya nggak perlu ditanggapi. Seperti apa yang selalu dilakukan Pak Jokowi, tidak pernah menganggapi yang tidak penting. Kecuali kalian masih menganggap Pak Jokowi sangat berpengaruh. Dan berita buruknya buat kalian, itu adalah benar.